Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Bu Adia. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 2 dengan materi berbagai aturan di keluargaku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui penjelasan pendidik, murid dapat mengorganisasikan berbagai aturan di keluarga ke dalam kelompok yang tepat. Yang kedua, melalui kegiatan berbagai pengalaman, murid dapat memilih kata dan frasa sederhana serta sesuai guna menggambarkan suasana setelah menjalankan aturan di keluarga dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat menciptakan kalimat sederhana yang menggambarkan satu aturan keluarga yang mereka jalankan dengan benar. Baik, yang pertama di sini penjelasan mengenai aturan di keluargaku. Nah, aturan adalah tata tertib yang harus dilaksanakan. Setiap keluarga memiliki aturan. Semua anggota keluarga harus mengikuti aturan. Setiap aturan bisa ditulis lalu ditempelkan di ruang keluarga. Nah, aturan yang dibuat juga sangat bermanfaat karena semua menjadi berdisiplin dan bertanggung jawab. Nah, siapa nih di sini yang mempunyai aturan keluarga yang ditulis kemudian ditempel? Ada nggak ya? Nah, adapun pengertian aturan keluarga. Nah, aturan keluarga adalah kesepakatan bersama di rumah yang harus dipatuhi semua anggota keluarga agar hidup tertib, aman, dan nyaman. Nah, berikut ini contoh aturan dalam keluarga. Yang pertama ada aturan kebersihan. Misalnya, menyapu, membersihkan tempat tidur, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira apa lagi nih? Kemudian yang kedua ada aturan belajar. Yang pertama, membuat jadwal belajar. Kemudian menyiapkan buku dan alat tulis. Yang ketiga, membatasi menggunakan TV dan gadget atau HP. Dan yang terakhir, membaca doa sebelum dan setelah belajar. Yang ketiga di sini ada aturan bermain. Nah, ternyata bermain juga ada aturannya nih teman-teman. Yang pertama, kita harus berbagi mainan. Kemudian merapikan mainan setelah digunakan. Nah, yang ketiga di sini ada aturan sikap terhadap orang tua. Nah, yang pertama berkata baik dan sopan. Yang kedua, meminta izin jika akan berpergian. Yang ketiga, permisi ketika lewat di depan orang tua. Dan yang terakhir, mendengarkan nasihat orang tua. Kemudian yang kelima ada aturan sikap terhadap kakak atau adik. Nah, siapa nih yang di sini punya kakak atau adik? Yang pertama ada berkata lembut. Tidak boleh berkata yang kasar. Kita tidak boleh marah-marah nih kepada kakak atau adiknya. Yang kedua, mendengarkan nasihat kakak. Kemudian menghargai adik. Dan yang terakhir, menyayangi adik atau kakak kita. Dan yang terakhir ada aturan makan. Nah, ternyata makan juga ada aturannya loh teman-teman. Yang pertama, makan sambil duduk. Kemudian tidak berbicara saat makan. Kemudian yang ketiga ada makan dengan tangan kanan. Dan yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, itu tadi merupakan contoh aturan dalam keluarga. Nah, ternyata banyak juga ya anak-anak. Nah, kenapa sih Bu kita itu harus patuh aturan? Yang pertama, rumah menjadi rapi dan bersih. Yang kedua, keluarga hidup sehat. Yang ketiga, hubungan keluarga menjadi lebih harmonis. Dan yang terakhir, semua anggota keluarga merasa nyaman dan aman. Nah, ada juga nih akibat melanggar aturan. Yang pertama, rumah menjadi kotor dan berantakan. Yang kedua, bisa membuat anggota keluarga jadi sakit. Yang ketiga, menimbulkan pertengkaran. Dan yang terakhir, suasana rumah tidak nyaman. Nah, itu tadi merupakan berbagai aturan di keluarga. Boleh nih anak-anak komen di bawah apa saja aturan yang ada di keluarga kalian. Nah, adapun kesimpulan kita pada hari ini, aturan keluarga adalah kesepakatan yang membuat hidup tertib. Kemudian, semua keluarga wajib mematuhi aturan. Dan yang terakhir, patuh aturan di rumah adalah cara mengamalkan Pancasila setiap hari. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.